Hai guys, saya Siti Marfua Anafiatin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini saya melaksanakan KKN KLB 46 di Kelurahan Pelabuhan. Pada kesempatan kali ini saya ingin men-sharingkan ke teman-teman gimana sih tipsnya untuk mengoptimalkan jualan di Instagram. Stay tune terus ya. Dan kali ini saya akan bahas gimana caranya mengoptimalkan kalian jualan di Instagram. Yang seperti yang kita tahu bahwa kita ngupload konten KKN aja perlu namanya Instagram kan. Ya langsung saja, kenapa Instagram? Karena Instagram adalah aplikasi yang sering kita pakai buat jualan. Dan kenapa Instagram sering kita pakai buat jualan? Karena seperti yang kita tahu, itu aplikasi yang gratis, tis ya. Sebelumnya kalian harus checklist dulu ya dua hal berikut, yaitu ada brand profile, business profile. Dimana brand profile di sini kita harus merhatikan yang namanya logo. Terus kita harus perhatikan yang namanya warna, dari segi warna, dan juga apa produk yang kita jual kayak gitu. Dan akun Instagram kalian tuh udah harus bisnis profile. Yang pertama ada Instagram itu ada bio ya. Di bio ini terdiri dari logo, username, industrinya apa, description, contact info, link, dan highlighted story. Nah, bio ini sebagai first impression ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi ini penting banget, kalian harus perhatiin bio ini sebelum ke feed. Kadang orang-orang kalau sudah ngomongin Instagram, feednya harus rapi, foto harus bagus, tapi bio sendiri ini sering banget kelewatan. Padahal ini adalah first impression dari orang yang baru masuk ke Instagram kita. Oke, kita coba contoh ya. Ini bio-nya setuju ya. Nah, dari sini kita bisa pakai logo yang melambangkan dari warna setuju, dan ada logo di situ dengan staging yang tepat sehingga walaupun ukuran si circle-nya itu kecil tapi tetap kelihatan itu logonya setuju. Dilihat dari bentuk dan fontnya ya, dan juga warnanya. Dan itu bisa buat pertimbangan teman-teman untuk warna dasar kalian logo dan bentuk fontnya seperti apa. Dan makanya logo itu harus kecil apapun bentuknya, dia harus benar-benar dikenal. Maka di brand-brand juga banyak juga yang gunain nama itunya tuh toko sepatu online, toko sepatu grosir, atau skincare grosir, atau apa itu. Dan itu merupakan sebuah strategi. Setelah aku lihat-lihat, kalau misalnya dia menggunakan namanya toko sepatu online tapi username-nya misalkan sneakers.id gitu, terus namanya di bawahnya itu toko sepatu online. Jadi saat orang nge-search type di Instagram, search toko sepatu, nah nama kalian tuh udah muncul sebagai user yang paling atas gitu. Nah, teman-teman yang mas produk kayak grosiran atau reseller gitu, kalian justru bisa taruh di situ namanya langsung reseller apa gitu. Teman-teman yang punya skincare atau brand baju, kalian harus jelas gitu. Terus contact number, terus di situ juga, atau message email kalau misalnya kalian ada link. Dan juga yang buat teman-teman yang punya e-commerce, itu langsung aja taruh di link tree-nya gitu buat lapak jualannya, biar mudah ditemuin buat teman-teman yang mau beli. Highlighted story itu juga bagian dari bio ya. Jadi kalau misalnya kita buka Instagram, itu langsung menohok kelihatan highlighternya, karena itu juga harus ngedeskripsiin buat OC kita gimana. Mungkin kalau jualan produk bisa highlighter itu tulis produk, testimoni customer, review, atau price list, resi, atau kalau makanan bisa menu gitu. Jadi orang tahu arahnya kemana mereka pergi, orang udah tahu kalian dari si bio itu. Jadi ini masih satu keluarga ya. Jadi di sini aku bahasnya singkat-singkat aja ya, biar nggak terlalu lama videonya. Terus yang kedua, singkat tapi banyak gitu konten. Nah, karena Instagram ini penuh dengan konten, berarti saya akan membagikan beberapa hal yang harus dimaksimalkan dari konten gitu. Ada feed arrangement gitu, ada feed post, ada IG video, ada story post, ada IGTV, dan IG live. Nah, jangan sampai kalian tahu semua ini tapi asal pakai aja gitu. Setiap konten di Instagram punya target marketnya sendiri, karena beda konten, beda market gitu, beda target audience gitu. Jangan bilang kalau kalian udah ngepost, jangan ngepost di instastory, jangan salah gitu. Karena
feed post sama IG story tuh punya target marketnya sendiri. Feed enrichment ini susunan di feed kalian. Kalau misalnya ada target market kalian yang melihat feed kalian udah lihat fotonya, itu tertata dengan rapi gitu. Rapi itu bukan menggambarkan kalian itu legit ya, kalian itu taking care of yourself dan taking care of your product. Istilahnya kalau kalian rapi begini, kalian lebih legit lah ya gitu. Jadi tone warnanya itu satu disamain bisa juga, karena harus diperhatikan ini. Kalau misalnya contoh yang kedua, kalau tadi itu kan tone warnanya kan sama gitu, lebih mudah karena kalau warnanya sama. Tapi kalau warna yang berbeda gitu, atau kalian punya foto produk, foto orang, kalau saya selalu mengajukan sistem zigzag gitu. Zigzag adalah kalian enggak mendapatkan konten yang serupa berdepetan, tidak berdepetan dengan atas, tidak berdepetan dengan yang bawah, ataupun kiri dan kanan. Tapi jadi kalau kalian lihat nih, ungu ujung sama ujung gitu, terus yang garisnya vertikal begitu di atas dan di bawah gitu, yang kuning jauh sama jauh gitu, teks ujung sama ujung, jadi balance. Jadi kalau kalian bikin konten Instagram yang balance, yang rapi, orang juga bakal tahu kemana kalian harus pergi gitu. Jadi kalau misalnya istilahnya ya, rumah kita rapi lah, ini dapur, ini ruang tengah, ini ruang tamu gitu, jadi orang tahu kalau misalnya mau masak ada dapur sana. Jadi pada saat sama halnya dengan Instagram, pada saat dia mau lihat produk A, kalau misalnya rapi, jadi dia terarah mau ke feed ini gitu. Mau lihat review, lihat pergi ke situ. Jadi rapi itu bukan secara estetik trigger, tapi juga Lanjut ke berikutnya yaitu feed post. Jadi habis feed enrichment tuh pasti ada feed post ya. Feed postnya ini ada 3 hal yang harus kalian perhatiin, yaitu yang namanya sosial media itu all about konten gitu ya. Feed post yang bagus buat jualan adalah inspiring, informatif, dan shareable gitu. zaman dulu belanja online di Instagram tuh keren banget. Jadi kita naruh produk kita sebagai display gitu, sebagai katalog di Instagram. It's work. Tapi seiring ke perkembangan jalan, banyak perekonomian yang tumbuh, terus banyak brand-brand gede yang masuk ke Instagram juga itu buat jualan. Itu kita nggak bisa pakai cara katalog lagi gitu. Jadi inspiring ini penting banget. Kita harus menginspire orang, usefulnya produk kita seperti apa, gaya hidup kita bisa tergait pakai produk ini gitu, harus di-inspire dulu. Jadi nggak bisa langsung kayak jualan gitu kayak katalog. Jadi kita harus informatif di sini juga penting. Kalau misalnya kalian harus kasih tahu kalau misalnya skincare ya, bahan-bahannya seperti apa, cara penggunaan seperti apa gitu, udah BPOM apa belum. Kalau baju ya bahannya juga gitu, terus cuttingannya, size-nya itu harus jelas di Instagram, harus informatif juga, dan shareable. Ini kuncinya shareable, karena shareable tuh gampang banget diucapin. Sebenarnya susah buat dibikin konten yang shareable dan perlu pemikiran. Shareable ini konten yang kita sampai ke titik kita share ke teman kita gitu, dan itu konten yang kayak apa yang bisa shareable. Itu banyak hal, itu konten yang mengandung konten yang inspiring atau yang general function, itu shareable banget, itu bisa berfungsi buat orang banyak gitu. Atau konten-konten yang tentang giveaway gitu misalnya, nah itu kan kontennya shareable gitu, kita bagi-bagikan. Dan ada shareable yang dipaksa dan shareable organik. Dan tadi shareable secara organik itu bikin kontennya se-informatif mungkin, se-useful mungkin. Jadi audiens itu pengen nge-share konten kalian ke teman-temannya, karena satu audiens itu punya circle yang interest yang sama gitu. Misalnya lagi ada diskonan, pasti teman-teman cewek-ceweknya itu yang punya mood makan yang sama gitu, kita share ke teman-teman ini gitu. Soalnya menarik dan soft selling, jadi nggak langsung harga gitu, jadi nggak jual melulu gitu. Ada captionnya sama dengan visual tapi dalam bentuk kata-kata. Soft selling semua harus informatif dulu. Jadi caption itu banyak pemikiran dari segi bahasa, kata-kata, dan segala macamnya. Cuman caption yang shareable, caption yang inspiring itu kontennya tidak melulu tentang kita disuruh beli produk gitu, tapi kita diputar dulu pakai hal yang informatif, inspiring. Lalu lanjut Ada caption, foto, dan hashtag gitu ya. Hashtag perlu nggak? Perlu banget, karena brand kita bisa searchable. Kalau misalnya kita jual jual skincare gitu, skincare Jakarta gitu, jual kue Jakarta misalnya. Aku nih nggak punya referensi toko kue, cuman aku nih perlu kue bolu buat acara gitu jadi aku search misalnya kue bolu Samarinda gitu. Orang-orang yang nge-tag, akun yang nge-tag itu bahkan kita nemuin di situ gitu. Tapi kayak di sana underestimate si hashtag nih ya. Jadi tapi gunain hashtag yang penting, jangan bejibun. Jadi kalian harus sesuai dengan gambar, sesuai dengan caption gitu, sesuai dengan produk yang kalian jual. Jangan kalian digambarin baju tapi kalian tulis hashtagnya jual sepatu gitu, dan itu malah bisa jadi bumerang buat teman-teman gitu. IG feed, ada feed post juga, ada IG video ini ya, kayak cuci
tangan dengan benar. Misalnya kalau misalnya kita pakai foto slide itu bakal capek ya, jadi kita bisa begitu, tapi istilahnya kayak audiens bakal cari cuci tangan yang benar gitu, gimana menggunakan si produknya ini gitu. Di post gitu story, post ini sama dengan IG feed tetap harus mementingkan 3 hal: inspiring, informatif, dan shareable gitu. Tapi harus ada tambahan singkat, padat, dan jelas gitu, karena IG story itu harus mengandung singkat, padat, dan jelas gitu, biar nggak orang-orang tuh nggak skip gitu. Dan 1 detik aja itu harus sudah mengcapture si audiens, singkat, padat, dan jelas. Bikin IG story banyak hal yang harus dipertimbangin biar lebih optimal gitu. Nah, untuk IG story sendiri, ini aku punya contoh. Misalnya ini ya, untuk IG story sendiri saya ngambil dari Strappy. Caranya mengget orang biar terinspirasi dulu gitu, misalnya dipakai dulu, di storyin dulu gitu. Jadi sebelum memasukkan produk jualannya, jadi kita harus ceritain styling produk jualan tersebut tanpa ngomong harganya dulu gitu. Jadi dia ngomong styling harganya, lebarnya sekian, tapi ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan pada saat Instagram story yang lebih optimal gitu. Itu menggunakan IG story native feature. Native feature ini fitur-fitur yang ada di Instagram itu ada font, GIF, filter, Q&A, dan survei, dan ada juga laying gitu. Apa lebih bagus pakai IG story native features gitu, karena si IG story ini pada saat kita menggunakan native features, si audiens tuh kan sudah terlalu banyak kayak temannya ngepost IG story gitu. Jangan sampai story kita, story jualan brand itu kayak jualan gitu. Kalau terlalu, tetap friendly di mata, istilahnya tetap familiar gitu, nggak terlalu kaku dan nggak terlalu jomplang dengan story-story sebelumnya gitu, dengan sahabat-sahabat yang ngepost itu. Jadi orang nggak langsung nge-skip gitu, bisa stay ngeliat dulu sampai akhirnya nge-up yang jualan gitu. Jadi ini penting banget buat memanusiakan si brand gitu, salah satunya. Jadi brandnya ini nggak kelihatan kayak jualan banget gitu banget. Ini kita keluar dulu dari Instagram ya, jadi kayak TikTok gitu, ada aplikasi, aku ada lihat aplikasi saham atau reksadana gitu. Nah, dia di TikTok memunculkan ads dalam bentuk seperti video TikTok gitu, tidak menggunakan poster. Jadi videonya itu tentang seperti orang lagi syuting jalan di mall gitu, lihat-lihat. Jadi pada saat scrolling di feed TikTok tetap watchable gitu, dibanding kalau tiba-tiba poster jualan, iklan. Jadi kita lihat kayak iklan. Kalau misalnya kita menggunakan sesuatu yang native features seperti videonya, fontnya lebih human, lebih Instagram user, itu bikin orang nggak bakal stop untuk ngeliat video kalian buat stay gitu. Ini digunakan saat message yang mau ditampilkan udah dikompres tapi tetap lebih luas gitu, isinya lebih luas penjelasannya gitu. Nah, kayak misalnya ini ya, dia bikin styling section tentang tas ya, buat launching produk baru tentang styling si tasnya ini, bukan sekadar goyang-goyang doang gitu. Dan setelah diedit, karena line produknya lumayan panjang dan videonya juga lumayan isi padat gitu, inti kontennya itu nggak bisa dikecilkan banget, dikompres lagi gitu. Tapi konten yang di atas 1 menit itu menggunakan IGTV gitu, atau kalau gitu ya. Terus tuh yang terakhir ada IG Live gitu ya. IG Live ini banget buat longer discussion gitu. Misalnya kita diskusi nggak mungkin di IGTV, kita bisa upload di IGTV sebagai later on. Nah, sebagai bisa buat interaktif juga, bisa kita interaktif langsung pada followers kita pas lagi IG live misalnya. Dan misalnya kita pakai dan jelasin kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan gitu kan, bisa langsung terinform secara langsung, jadi lebih interaktif lah kalau IG live itu. Minusnya IG live adalah orang-orang bisa baru join di tengah-tengah, tapi sebenarnya penting banget nontonnya dari awal gitu. Lanjut, ada other featuresnya, ada IG Ads promotion, Instagram Ads, dan Instagram Story. Dan aku bakal share ke Instagram aku story tentang IG Ads promotion gitu, ada TikToknya, aku bakal share di Instagram aku. Di shopping itu kalau misalnya di tab ada harga, dan itu perlu proses yang lebih panjang gitu, dan ada juga guides, dan aku belum terlalu paham. Dan itu aja dari aku. Dan jangan lupa kalian like, komen, dan share ke teman-teman kalian.
buat yang punya usaha, siapa tahu ini bisa bermanfaat buat mereka. Thank you, terima kasih, sampai jumpa.